Papillon. Papillon. Oh shit. Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita akan melanjutkan segmen Mini Talk King Oger episode kelima, yang sebelumnya kita diperkenalkan oleh kerajaan Tofu dan Kaguragi yang muka dua dan munafik banget itu loh. Nah, pada episode kali ini kita akan masuk dan diperkenalkan oleh Rita, tapi bukan Rita Repulsa ya, oleh Rita dengan kerajaan Gokannya ini. Sebenarnya ini nggak bisa dibilang kerajaan sih, lebih ke penjara ya. Jadi langsung aja kita mulai Mini Talk episode kelima kali ini yang penuh dengan plot twist. Wah, gila deh, pokoknya tonton sampai akhir ya. Jadi episode ini dibuka dengan Jira yang digantung untuk dibawa ke kerajaan Gokan. Padahal 3 episode sebelumnya Jira itu kan selalu diculiknya di dalam kokpit ya. Kayak di dalam kokpit ya Tombo Oger, terus di dalam kokpit ya Gat Kamakiri. Gat Kamakiri di dalam kokpit apa dipegang gitu sih? Saya lupa. Ya, pokoknya kayak gitu. Nah, di episode keempat kemarin si Gira kan masuk di dalam si Gat Kuwagata, dan di episode kali ini episode kelima dia digantung dibawa sama si Gat Papillon itu. Kasian sih sebenarnya. Nah, kita diperlihatkan tampak keluar dari kerajaan Gokan. Kayaknya kita sebut penjara aja kali ya, soalnya tempat penghakiman gitu loh. Iya, memang dia menjunjung tinggi keadilan sih, cuman kalau dibilang kerajaan ini ya tempat hakim lah gitu. Lalu kita berpindah ke dalam ruang kerajaan Shugodam, di mana Kaguragi sedang berbincang dengan Luckless dan anak buahnya yang sedang membicarakan eksekusi dari Jira di Gokan. Nah, anak buahnya Luckless bilang, haruskah kita mempercepat pencarian dewa penjaga lainnya? Wah, jangan-jangan nih ada dewa penjaga lainnya lagi nih, dewa penjaga kedua nih, Shugoshin kedua. Dan ya, di scene selanjutnya diperlihatkan dari gambar God Sasori di atas atap ruangan Raja Shugodamnya itu. Fix God Sasori ada di Gokan. Lalu kita berpindah ke Gokan. Sesampainya di sana, Jira langsung ditimbun sama boneka salju. Mungkin semacam borgol kali ya kalau di dunia nyata. Ya maklumlah kalau di sana belum ada borgol gitu. Makanya pakai boneka salju yang berat juga sih kalau semisal untuk kita gerak gitu. Kemudian Rita memastikan ke Jira tentang Jira yang mencuri King Oger dan mencoba menginvasi negara lain. Yang awalnya sih diiyakan kayak, ya benar, karena aku adalah raja kejahatan, aku akan menginvasi seluruh gini gitulah pokoknya. Tapi ketika si Jira minta dipulangkan ke Shugodam, si Rita dengan tegasnya langsung bilang, kamu akan dieksekusi di sini. Dan si Jira langsung berubah ekspresi, langsung melas gitu loh. Aku minta maaf, aku hanya berbohong, bla 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 gitu. Ya, sebenarnya cukup kasihan juga sih. Nah, kemudian datanglah kroco-kroco dari Bagnarak untuk meminta harta karun Shugoshin. Tapi dihadang sama Rita, dan berubahlah Rita menjadi Papillon Oger dengan full henshin-nya. Nah, terus berantem. Kemudian Rita mengeluarkan Oger finish-nya, yaitu teknik pedang yang mengeluarkan efek bom berbentuk kupu-kupu. Di sini saya baru sadar, kayaknya kalau mengaktifkan Oger finish dengan menarik tuas 1 kali, itu hanya mengeluarkan teknik pedang aja. Tapi kalau menariknya sampai 3 kali, itu dia mengeluarkan elemennya juga. Karena kalau kalian perhatikan, waktu si Tombo Oger dan Hachi Oger kemarin, dia kan menarik tuasnya 3 kali, makanya mengeluarkan angin dan juga api. Kayak gitu. Next scene, kita masuk lebih dalam ke kerajaan Gokan. Di sini Rita masuk ke ruang pribadinya dan langsung mengunci dari atas sampai bawah. Ternyata ini adalah tempat Rita berimajinasi dengan bonekanya yang bernama Mofun. Mungkin ini semacam penghilang stres dari Rita kali ya, karena kan Rita ya kerjanya berat banget gitu loh. Dia sebagai dia sebagai hakim untuk memutuskan apakah orang ini bersalah atau enggak gitu. Ya
maklum lah ya, karena di pengadilan dia juga nggak punya temen bener-bener sendiri gitu. Jadi dia semacam bikin teman imajinasinya gitu. Dan kalau si boneka Mofun ini dijual, saya bakal beli sih kayaknya. Ya, dengan catatan dijualnya murah ya. Jangan mahal dan jangan premium Bandai. Ya, mungkin kalau sekitar 600-700 masih oke lah, saya bakal beli. Tapi kalau udah di atas itu, wah, nyerah. Nah, kita berpindah ke tempat bak narak. Di sini Kamejima bilang ada serangga kecil yang memberitahu tempat Shugoshin kedua, yaitu Gatsasori. Nah, siapa serangga kecil ini? Jangan-jangan ada pengkhianat di dalam kerajaan Gokan, atau ada pengkhianat di tim King Oger. Wah, ini masih bikin penasaran banget nih untuk episode-episode ke depannya. Nah, di scene selanjutnya, Rita datang ke Nkosopa dan menuduh Gusto kalau Jira bisa mengoperasikan King Oger karena ulah dan bantuan si Gusto ini. Tapi Gusto bilang, yang bisa mengendalikannya itu hanya orang yang layak menjadi raja. Nah, di sini udah ada clue-clue sedikit nih. Tiba-tiba si Rita teriak gak jelas karena dia itu sebel banget. Jauh-jauh ke Nkosopa hanya untuk mendapatkan jawaban yang udah sama perkiraannya dia gitu. Nah, ya tapi agak annoying sih teriaknya, tiba-tiba teriak gitu. Kemudian Rita berpindah ke Ishabana yang langsung menghukum Ran karena membantu pelarian si Jira ini. Tapi malah ditantang Ran untuk melakukannya. Wah, gokil juga sih ini si Himeno-chan. Tapi si Rita minta bantuan ke Ran untuk mencarikan dokter yang paling handal di kerajaan Ishabana. Dan Ran langsung mengajukan dirinya bahwa ya dialah dokter yang paling handal di situ. Kemudian Rita pindah ke Tofu yang dimana si Kaguragi ini bikin cerita sendiri gitu, bikin kayak ya ngehayal-hayal gitulah, memperparah menjelek-jelekan si Jira ini. Tapi si Rita itu nggak peduli dan dia malah asik makan. Dan terakhir si Rita ini pergi ke Shugodam yang menemui Luckless. Nah, di sini Luckless mengecam kalau Rita sampai membebaskan Jira, Luckless akan menghancurkan negara Rita yaitu Gokan. Kemudian Rita mendekati Luckless dan langsung digampar. Wah, puas banget coy. Luckless digampar sama si Rita. Dari kemarin tuh udah gregetan banget tuh sama si Luckless. Akhirnya udah diwakilin lah sama Rita gitu kan. Dan ya itu alibinya Rita untuk kayaknya sih dia ngambil darah gitu dari si Luckless. Ya gimana caranya ada nyamuk ya. Nyamuk ada bekas di tangan tapi nggak ada bekas di pipi. Dan kalau seandainya si Rita ngambilnya pakai jarum kecil, gimana caranya nggak ada bekas di pipi? Ini kayaknya agak miss sedikit ya. Ya gitu deh pokoknya. Dan di saat Rita pergi, Luckless langsung berubah raut wajahnya. Langsung kayak kesel gitu deh. Next scene, di saat Jira sedang tertidur, anak buahnya Rita mengambil helai rambut dari Jira yang tujuannya akan terjawab di scene selanjutnya. Nah, tibalah hari penghakiman Jira yang didatangi oleh keempat raja beserta tangan kanannya. Kemudian, Rita langsung memutuskan bahwa Jira tidak bersalah. Di sini Luckless gak seneng dan langsung mojokin gitu. Apa buktinya si Jira nggak bersalah? Apa yang membuat Jira nggak bersalah gitu? Padahal dia ingin menginvasi seluruh negara kayak gitu deh. Ternyata tujuan Rita pergi ke 4 negara itu, 4 kerajaan itu adalah untuk mengambil bukti. Nah, bukti yang terkumpul yang pertama, Jira bisa menembus otorisasi Oger Kalibur yang menunjukkan Jira mungkin memenuhi syarat sebagai raja. Ya, tadi udah dibilang di awal. Si Gusto kan bilang kalau yang bisa mengendalikan King Oger itu ya pasti ada takdir untuk menjadi raja gitulah. Lalu yang kedua, Rainbow Jururira yang selalu dibicarakan oleh Jira, ternyata tidak ada makanan yang bernama Rainbow Jururira ini di wilayah manapun kecuali di daerah Shogodam 10 tahun lalu. Nah, si Rita ini itu menemukan catatan di Kastil Kaukasus Kabuto. Ini namanya udah Kaukasus Kabuto. Wah, ini jangan-jangan bakal jadi Shogodam juga nih. Kok Shogodam? Jadi Shugats juga nih.
Wah, nggak sabar sih. Dan ternyata nama asli Jira adalah Jira Hasti, yaitu adik dari si Luckless. Wah, gila, plot twist coy. Ini baru episode kelima loh, udah ada plot twist. Jira yang besarnya di panti asuhan, ternyata ini adik dari si Luckless. Ini gimana ceritanya si Luckless bisa ngebuang Jira dan Jira bisa lupa ingatan gitu? Mungkin bakal jawab di episode-episode selanjutnya yang ya kita pasti dibikin penasaran lama ini. Nah, terus si Luckless ini kayak apa ya? Kayak bilang, apa buktinya gitu. Dan langsung dijawab oleh si Himeno. Ini dibuktikan dengan tes DNA dari Ran. Jadi kan waktu si Rita nampar si Luckless itu kan dia ada darah. Nah, ternyata itu sengaja sama Rita untuk diambil sampel darahnya dan dites DNA sama rambutnya Jira. Ternyata mereka benar-benar adik kakak. Dan keempat, dugaan Jira menginvasi negara lain itu terbantahkan karena rakyat di sana bersaksi kalau Jira itu orang yang baik. Jadi rakyat dari Ishabana, Kosopa, terus Tofu itu bersaksi semua kalau Jira ini sebenarnya nggak jahat sama sekali dan nggak ada niatan jahat. Lalu Luckless mengancam Rita yang akan menjadikannya musuh jika membebaskan Jira. Tapi Rita nggak takut sama sekali. Dengan kerennya Rita bilang, hukum adalah tombak yang bisa membunuh raja dan hukum adalah perisai yang melindungi rakyat. Bumi bisa hancur dan langit bisa runtuh, tapi Rita Kaniska tetap tak akan goyah. Wah, ini pemimpin sejati, nggak kayak di negara Wakanda. Ya, karena Jira sudah diputuskan tidak bersalah, pergilah si Luckless dan anak buahnya ini. Di scene selanjutnya, musuh mingguan yang bermotif kelabang sedang menggali lubang di luar kerajaan Gokkan yang pastinya sedang mencari kristal Shugoshin keduanya ini, yaitu God Sasori. Kemudian keluarlah si Jira, Gusto, Ran, dan Kaguragi, dan Rita juga. Ia langsung memberikan Oja Kaliburnya ke Jira dan menyuruhnya untuk bertarung. Karena si Oja Kaliburnya itu kan sempat disita sementara gitu sama si Ritanya. Nah, pas mereka ingin bertarung, tiba-tiba Kaguragi bilang, aku percaya hari ini akan datang. Langsung dibales sama Jira, Gusto, dan Ran yang bilang, bohong. Ya maklumlah, karena kan di episode keempat kemarin 3 orang ini, Jira, Gusto, dan juga Ran, itu dibohongin sama si Kaguragi dengan sandiwaranya itu, yang malah menjebak si Jira. Lalu berubahlah mereka dengan mengaktifkan masing-masing simbolnya. Nah, pas mau mengucapkan Ogai Buso, si Jira malah ditendang sama Gusto dan Rita. Ini selingan jokes yang pas banget, gak berlebih, gak lebay, tapi tetap lucu sih untuk orang dewasa juga. Dan untuk pertama kalinya mereka berubah berlima sebagai tim. Wah, scene ini tuh epic banget coy. Kalian harus tonton sendiri deh. Nah, setelah mereka berubah, saya nggak tahu apakah ini roll call atau bukan. Tapi disebutin satu-satu gitu loh, kayak Tombo Oja, Kamakiri Oja, dan seterusnya. Ya, dilanjutkan dengan bertarung mereka. Ketika si monster kelabang membesar, bergabunglah King Oger, dan kita diperlihatkan pertama kalinya proses penggabungan kepala melalui kokpit Papillon Oger, dan scene penggabungan ekor Gatombo dengan God Papillon sebagai pedangnya itu loh. Baru juga mulai mecha fight scene, si Papillon malah kebuang dan nancep ke tanah. Jadi dia tuh langsung berusaha buat terbang gitu, dan memang si Papillon Ogernya juga berusaha buat ngepakin sayapnya biar terbang gitu, tapi karena nancepnya udah terlalu dalam jadi kayaknya agak susah gitu. Ya pokoknya mereka berantem dengan tidak akur, yang bahkan si Shugatsnya ini itu sampai ya ada animasi mereka saling bertarung masing-masing gitu loh. Padahal itu udah jadi King Oger, udah jadi bagian kaki, bagian tangan. Ini kayaknya pertama kalinya nggak sih ada mecha yang udah jadi robot, terus mereka saling berantem gitu. Kayaknya sih baru ini doang ya. Akhirnya dilakukanlah finisher King Oger yang asli, yaitu dengan sword slash-nya. Ini berbeda dengan yang ada di episode 1. Nah, kalau di sini dia loncat terus kayak terjun gitu. Kalau di episode 1 itu kan dia ada di tanah yang kayak modelan
Kamen Rider Blade gitu. Kalau misalnya kalian ingat finisher Kamen Rider Blade, nah kurang lebih kayak gitu. Kemudian hancurlah monster mingguannya ini. Nah, di akhir episode, ketika Rita kembali ke dalam kerajaan Gokan, anak buahnya ini dalam kondisi yang luka berat karena diserang oleh Kamejima yang berhasil mengambil kristal God Sasori. Ternyata rumor yang mengatakan bahwa di kerajaan Gokan ada Shugoshin itu benar gitu. Jadi untuk episode kelima kali ini kayak gitu guys. Lalu kita dilanjutkan oleh preview episode ke-6 yang ada di minggu depan, yaitu akhirnya Jira bisa kembali ke Shugodam dan langsung disambut dengan dua teman kecilnya dan disambut juga oleh Luckless yang langsung menganggap Jira itu adiknya. Kayak, halo adikku gitu. Tapi karena Jiranya udah terlanjur kesel, dia langsung mau nyerang Luckless. Nah, akhirnya kita diperlihatkan pertama kalinya dengan jelas pedang dari Luckless, yaitu Gold Caliburnya. Dan ini kelihatan juga si Luckless mengaktifkan gitu Gold Caliburnya itu. Apakah di episode depan kita akan diperlihatkan oleh Okuwagata? Kita tunggu aja minggu depan ya. Kayaknya bakal seru gitu antara Kuwagata Oger sama Okuwagata Oger saling bertarung gitu kan. Dan yang ditunggu-tunggu datang juga, debut God Sasori yang sepertinya dikendalikan oleh Jira. Nah, ini jujur aja bikin saya penasaran juga, gimana caranya Jira bisa mengendalikan God Sasori ini. Padahal God Sasori ini kan bisa dibilang apa ya, kayak Shugoshin yang masih tertidur gitu. Dan kayak God Kabuto kemarin, Shugoshin itu kan kayak lepas kendali dan membenci manusia gitu kan. Nah, ini gimana caranya ya si God Sasori ini bisa tunduk dan dikendalikan oleh Jira. Ini yang bikin penasaran di episode depan sih gitu. Oke, jadi itu dia episode kelima dari King Oger. Nah, ini semakin menarik, terus juga semakin dibuat penasaran. Semoga aja jalan ceritanya lebih bagus dari Don Brothers. Yang menurut saya Don Brothers itu udah hampir sempurna gitu. Ya, semoga aja si Jiranya juga nggak berisik terus lah ya. Jangan kayak si siapa namanya, Juru yang ada di Kira Major itu berisik banget kayak, Hirame King, ngapain? Woi, berisik gitu. Ya, jadi untuk episode kali ini saya kasih nilai 9/10 karena ya hampir nggak ada minus dan plot twistnya ini wah cakep banget sih. Apalagi proses pengambilan bukti ceritanya ini juga gokil. Ya maklumlah karena ini kan masih 5 episode awal, kayaknya emang rata-rata tuh masih bagus gitu kan dari semua series. Kita tunggu aja di pertengahan seriesnya apakah bakal banyak fillernya atau banyak monotonnya gitu atau plot hole. Ya kita tunggu aja lah ya. Ya kalau kalian kasih nilai berapa nih untuk episode kelima kali ini? Tolong tulis aja di kolom komentar ya. So sekian dulu Mini Talk Osama Sentai King Oger episode kelima. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan Mini Talk episode ke-6 minggu depan. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!